warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Alvina, NIM 202300019. Saya akan mempresentasikan tentang statistik. Kegunaan statistik. Ada beberapa kegunaan statistik, yaitu 1. Statistik berguna untuk mendapatkan suatu gambaran. Contoh, seperti gambaran yang khusus ataupun gambaran yang umum mengenai sebuah keadaan, peristiwa, dan juga gejala. 2. Statistik juga berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Hal ini akan mengungkap apakah suatu gejala yang satu sama dengan gejala yang lainnya atau malah sebaliknya. 3. Statistik berguna untuk dapat mengikuti suatu perkembangan atau pasang surut dari suatu gejala, peristiwa, atau keadaan tersebut dari masa ke masa. 4. Statistik berguna untuk dapat mengetahui apakah satu gejala memiliki hubungan dengan gejala yang lainnya. 5. Statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang sangat ringkas, jelas, dan juga teratur. 6. Statistik berguna untuk dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu keputusan dengan cara yang baik dan benar. Apa itu statistik? Statistik merupakan suatu kumpulan data dalam bentuk huruf maupun dalam angka yang disusun ke dalam diagram atau tabel. Statistik ini juga merupakan sebuah ilmu yang mampu untuk mempelajari hal-hal yang dapat berhubungan dengan data serta sifat-sifat data. Statistik deskriptif dan induktif. Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan atau data sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Statistik induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data atau data dari sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penafsiran kesimpulan atau generalisasi mengenai data secara keseluruhan atau populasi. Metode pengumpulan data. Secara umum, terdapat 4 teknik data yang dapat digunakan, yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode instrumen. 1. Angket atau kuesioner. Angket. Daftar periksa skala. 2. Wawancara atau interview, pedoman wawancara, checklist. 3. Observasi atau pengamatan, lembar observasi, panduan observasi, checklist. 4. Daftar periksa dokumentasi atau tabel. Angka atau kuesioner. Teknik ini akan efisien jika dilihat dari variabel yang akan diukur serta dapat melihat apa yang diharapkan dari responden, seperti tipe dan bentuk pertanyaan-pertanyaan, serta tidak mengiringi pada salah satu jawaban saja, dan pertanyaan yang ditulisnya sebaiknya tidak terlalu panjang. Wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Variabel statistik kualitatif dan kuantitatif. Definisi variabel kualitatif adalah sifat suatu hasil pengamatan yang dicatat sebagai kategori, namun tidak menunjukkan suatu hubungan. Variabel kuantitatif adalah sifat hasil pengamatan yang dicatat sebagai nilai numerik dan mempunyai arti. Tingkat pengukuran data. Skala pengukuran nominal. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Pada dasarnya, skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data lainnya tanpa membuat adanya tingkatan. Misalnya, jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, di mana kita mengetahui
Dari jenis kelamin tersebut tidak dapat dikatakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatnya atau sebaliknya. Data yang termasuk data nominal juga pasti akan termasuk ke dalam data kategorik. Skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ini hampir mirip dengan pengukuran nominal. Hanya saja di skala pengukuran ini tingkatan dari data diperhatikan. Misalnya tingkatan pendidikan SMP, SMA. Tentunya tingkat pendidikan SD akan lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tingkat lainnya, dan sebaliknya. Data yang digunakan untuk skala pengukuran ini juga menggunakan data kategorik. Skala pengukuran interval dan rasio. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval dan rasio. Data yang digunakan umumnya bukan merupakan data kategorik lagi, melainkan data kuantitatif. Dalam skala interval akan terdapat interval atau jarak, dan skala pengukur ini digunakan untuk membedakan namun juga untuk mengurutkan, misalnya tinggi badan. Sedangkan skala pengukuran rasio hampir sama persis dengan skala pengukuran interval. Hanya saja pada rasio memiliki nilai 0 mutlak. Misalnya ketika suhu mencapai nilai 0 derajat, berarti akan menunjukkan suatu suhu yang dingin. Namun ketika tinggi badan bernilai 0, itu akan terasa mustahil. Sekian, terima kasih. Itu hasil presentasi saya tentang statistik.